Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wasallim taslima adada ma khatabi ilmuk wa khatabi qalamuk wa saw kitabuk wa radallahumma an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajmain wa ani tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah. Semoga salawat dan salam disampaikan kepada qutbah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa sholat berjamaah di masjid yang kita cintai, sholat subuh berjamaah. Nah, kemudian ada sedikit sharing gitu ya terkait dengan amalan kita di dunia gitu, supaya ada yang bisa menginspirasi ya, minimal untuk memperbaiki kualitas amal kita di dunia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita adalah manusia yang mempunyai kewajiban yang banyak gitu ya, karena kita itu adalah suami dalam keluarga, orang tua dalam keluarga gitu, tapi kita juga anggota masyarakat. Kadang-kadang kita punya profesi di kantor gitu ya, sebagai dokter, polisi dan lain sebagainya, atau kita jadi ketua atau pengurus DKM, ketua pengurus RT dan lain-lain. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang selalu kita lakukan. Nah, kegiatan ini akan selalu bernilai ibadah apabila niatnya itu benar karena Allah SWT gitu. Sehingga seharusnya kita memperbaiki kualitas niat kita di dalam mengemban amanah yang diberikan oleh orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab hadis itu, kitab tentang amal itu selalu diposisikan di awal gitu ya, di awal-awal pembahasan gitu. Yang paling terkenal misalnya kitab hadis arba'in misalnya, hadis arba'in Imam Nawawi misalnya, itu juga di situ juga disampaikan tentang hadis tentang amal. Ini menunjukkan bahwa niat gitu ya. Ini menunjukkan bahwa posisi niat di dalam amal itu sangat penting gitu. Kalau dibaca di hadis amal itu, kita sudah hafal gitu ya, isinya gitu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amraatin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih gitu. Kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan adalah ini dari Amirul Mukminin Abu Hafiz Umar bin Khattab gitu ya. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrah itu karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita-wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan gitu. Hadisnya ini muttafaqun alaih karena dari Bukhari dan Muslim. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sebetulnya amal itu harus dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah dan Rasulnya gitu. Nah, tapi kita harus tahu ikhlas itu sebetulnya apa gitu. Ikhlas itu dari kata kholis gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan mungkin bersih gitu ya. Bersih beda dengan sofi. Sofi itu suci gitu ya. Nah, yang paling
Kalau saya cocok dengan ilustrasi yang disampaikan oleh Ustadz ini eh, apa bapaknya Nana, apa Mata Najwa itu, Quraisy Shihab gitu ya. Ustadz Quraisy Shihab itu kalau memberikan ilustrasi itu menurut saya itu enak gitu ya. Jadi kalau kholis itu sebetulnya bersih itu bukan dari awalnya itu bersih, tapi bersih setelah kotor. Nah, itu kayak gitu itu ikhlas itu. Jadi misalnya eh, gelas gitu ya. Gelas itu kalau diisi air yang bening itu bersih, tetapi kalau yang diisikan air kopi maka gelas itu kotor sebetulnya. Nah, upaya untuk membersihkan gelas itu, mengeluarkan sesuatu yang kotor, itulah yang kira-kira itu ikhlas itu seperti itu. Jadi ada sesuatu yang mengotori karena tidak sesuai dengan kehendak Allah maka harus dikeluarkan. Nah, itulah yang disebut dengan ikhlas gitu. Nah, ikhlas itu memang sulit jadinya ya, karena eh, gangguannya atau lawannya atau yang mengotori itu ada di sepanjang amal itu, mulai dari ketika dia belum beramal baru merencanakan amal, kemudian ketika dia beramal, dan setelahnya itu ada lawan-lawan yang selalu ingin mengotori niatnya itu. Nah, makanya upaya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran itu dari hati kita, selain daripada yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang disebut dengan ikhlas. Makanya ikhlas itu sangat sulit Bapak Ibu. Jadi ibarat itu seperti semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di malam hari yang kelam, tidak terdengar dan tidak terasa gitu. Jadi yang mengotori itu tidak terdengar dan tidak terasa. Sementara kalau kita beramal itu perasaan kita ikhlas itu, tapi sebetulnya ada sesuatu yang mengotorinya. Kita misalnya ketika melakukan kegiatan kita sholat itu ingin ada orang yang melihat gitu ya, atau ada orang yang mendengar, atau sering dibicarakan di luar tentang kesolehan kita, itu juga hal yang mengotori gitu ya, yang disebut dengan sum'ah dan riya gitu ya. Nah, jadi ketika kita datang ke masjid mungkin niat kita ikhlas ingin beribadah karena Allah SWT. Tapi begitu kita mendengar ada orang batuk di belakang kita, kemudian kita sadar bahwa ada yang menyaksikan kita sholat, maka hati kita menjadi bimbang gitu, menjadi bimbang karena ingin dilihat supaya kegiatan sholat kita itu khusyuk. Nah, itu juga hal yang harus kita keluarkan dari hati kita gitu. Nah, makanya itulah ikhlas itu sangat sulit Bapak Ibu sebenarnya. Ada ungkapan mengatakan bahwa manusia akan binasa kecuali yang beramal gitu ya. Beramal pun akan binasa apabila amalnya itu tidak dilandasi dengan niat yang ikhlas gitu. Nah, orang yang beramal dan berniat ikhlas pun akan binasa apabila ternyata orang yang menurut dia ikhlas itu tidak mendapatkan pengakuan dari Allah bahwa dia itu ikhlas karena Allah SWT. Jadi sangat sulit sekali gitu. Tapi apakah kita akan berdiam diri saja, nggak usah beramal karena ternyata ikhlas itu sulit gitu? Nggak begitu ya, nggak begitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita tetap rajin beramal dengan tetap mengusahakan supaya amal kita itu dilandasi oleh niat yang ikhlas? Maka kita diajari oleh Allah SWT melalui Rasulullah, ketika kita beramal itu ingat 3 hal. Yang pertama al-hub gitu ya, cinta. Jadi ketika kita beramal apapun gitu, apakah itu amal kepada keluarga, apakah itu amal kepada lingkungan, apakah itu beramal di tempat kerja dan lain sebagainya, maka setiap amal itu harus dilandasi karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, setelah kita mendasarkan amal kita itu atas rasa cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka ada 2 sisi lagi yang harus kita pertimbangkan yang di kanan kirinya dari cinta itu. Yang pertama adalah perasaan khawatir kita, al-khauf gitu ya, kita takut. Kita harus memelihara rasa takut kita ketika beramal itu. Allah tidak menganggap bahwa amal kita itu ikhlas, kita was-was gitu ya, jangan-jangan amal saya ini tidak diterima oleh Allah SWT gitu. Nah, itu namanya khauf gitu ya. Nah, tapi jangan terlalu lama takutnya gitu ya, karena kita harus memelihara satu lagi perasaan yang di sebelah kanan, yaitu ar-roja gitu ya.
Jadi kita juga harus memelihara harapan kita bahwa Allah itu Allah yang Maha Kuasa, yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim gitu. Jadi Allah itu punya cinta dan kasih sayang yang luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan semua makhluk yang ada di bumi ini, bahkan ibu kita gitu ya. Rasa kasih sayang Allah itu lebih besar lagi daripada itu, sehingga kita sangat berharap bahwa amal kita, setiap amal kita yang kita dasari dengan rasa cinta dan takut itu dinilai oleh Allah karena kasih sayangnya menjadi amal yang ikhlas gitu kira-kira. Sehingga ketika kita beramal itu tetap bersemangat, kemudian kita tidak terlalu pede, tidak terlalu percaya diri bahwa kita lebih baik dari orang lain karena kita memelihara rasa khauf, rasa takut gitu. Tapi kita juga tidak terlalu berkecil hati, tidak terlalu tidak terlalu kecil hati lah gitu ya, bahwa amal-amal kita itu tidak diterima oleh Allah karena Allah itu akan memberikan balasan sekecil apapun amalnya gitu. Nah, kita berharap, kita berdoa kepada Allah supaya Allah itu memberikan nilai ikhlas kepada setiap amal yang kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Di akhir kesempatan marilah mohon kita tetap mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, karena belum selesai Bapak Ibu, belum selesai yang di sana itu. Palestina itu setelah menghancurkan Gaza sekarang tidak berhenti, bahkan dia berpindah tempat lagi ke tepi barat gitu ya, tepi barat. Jadi saudara-saudara kita yang di sana itu sudahlah hidupnya berat gitu ya, karena tempat tinggalnya dibom, tidak ada tempat berlindung, makanan juga diblokade dan lain sebagainya, sehingga sebagai wujud keberpihakan kita, minimal kita mendoakan saudara-saudara kita supaya Allah memberikan keringanan, kemudian Allah memberikan hati yang kuat kepada saudara-saudara kita dan tetap dan segera memberikan kemerdekaan kepada saudara-saudara Palestina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ma'izzal Islam wal muslimin wa ma'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina mujahidina fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anzilis sakinata ala fi qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma dammiril yahuda wa Israel. Allahumma dammiril yahuda wa Israel. Allahumma dammiril yahuda wa Israel wa syattid samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma ansur ala mujahidina a'da'ana wa a'da'adin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.